Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berkesempatan kembali memaparkan skenario tentang pelatihan kepemimpinan pengawas. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang skenario pada agenda ketiga, yaitu pengendalian pekerjaan, khususnya pada mata pelatihan pelayanan publik. Sebelumnya, tidak lupa salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yusnida Widya Iswara pada Balai Diklat Keagamaan Aceh. Sebelum saya menyampaikan skenario pembelajaran pada Diklat pelatihan kepemimpinan pengawas materi pelayanan publik digital, saya ingin menggambarkan sedikit dulu tentang struktur kurikulum PKP. Pada kegiatan PKP ini ada 4 agenda yang akan dilalui oleh peserta diklat. Yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Pada agenda ini terdapat 2 mata pelatihan. Yang pertama adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, sementara yang kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila. Pada agenda ini membekali peserta untuk manajemen diri atau dulunya dengan istilah self mastery, sebelum melangkah kepada agenda berikutnya, yaitu untuk kepemimpinan pelayanan. Jadi peserta diklat di sini dibekali dulu dengan materi-materi bagaimana mereka mengelola dirinya dulu dan memotivasi dirinya untuk bekerja bagi instansinya masing-masing. Kemudian pada agenda yang berikutnya adalah agenda kedua, kepemimpinan pelayanan. Sesuai dengan namanya, pada agenda ini yaitu berorientasi pada kegiatan peserta nantinya untuk mengelola atau menghandle pekerjaannya di bidang atau di sektornya masing-masing. Pada agenda kedua ini terdapat 4 mata pelatihan yang akan dilalui oleh peserta. Yang pertama adalah diagnosis kebutuhan organisasi, kemudian berpikir kreatif dan dalam pelayanan, kemudian membangun tim efektif dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian selanjutnya setelah peserta mampu mengelola lingkup bidangnya, orang-orang personal di bidangnya, kita masuk kepada agenda ketiga yaitu pengendalian pekerjaan. Sesuai dengan namanya, kalau pada agenda kedua lingkupnya itu kepemimpinan pelayanan, yang ketiga ini pengendalian pekerjaan, yaitu bagaimana calon peserta sebagai calon pemimpin pengawas mampu mengelola pekerjaan di subsektornya masing-masing. Pada agenda ketiga terdiri dari 7 mata pelatihan. Yang pertama adalah teknik komunikasi publik, kemudian yang kedua perencanaan kegiatan pelayanan publik, yang ketiga penyusunan RKA pelayanan publik, dan yang keempat adalah pelayanan publik digital, yang mana yang saya pilih sebagai spesialisasi saya. Kemudian yang keempat adalah manajemen mutu. Yang berikutnya yang kelima manajemen pengawasan, dan yang terakhir adalah pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dan di akhir kegiatan pelatihan pengawas ini, peserta akan dibekali dengan aktualisasi kepemimpinan, yang mana pada aktualisasi kepemimpinan ini terdapat studi lapangan kepengawasan, kemudian pengendalian pelaksanaan pelayanan publik, dan yang terakhir adalah rencana aksi perubahan pengendalian kegiatan pelayanan publik. Memasuki pada mata pelatihan agenda ketiga ini, memasuki pada agenda yang ketiga ini yang tadi sudah kita sampaikan bahwa terdapat 7 mata pelatihan, diantaranya salah satunya adalah pelayanan publik digital. Pelayanan publik digital yang saat ini sedang booming
berkaitan dengan kaitannya dengan pelayanan e-government, yang mana pelayanan publik digital merupakan suatu langkah pasti pada era digitalisasi saat ini. Pelayanan publik digital merupakan implementasi dari program e-government menuju good government and good governance. Pelayanan publik digital adalah realisasi dari program pemerintah saat ini yang memasuki zona 4.0. Pelayanan publik digital merupakan program yang harus direalisasikan menuju e-government yang harus tinggal landas yang harus sudah tinggal landas pada tahun 2024. Kemudian mata pelatihan ini berdurasi 9 JP. Pelayanan publik digital ini merupakan mata pelatihan keempat dari agenda ketiga. Secara ringkas bisa digambarkan bahwa e-government adalah pemerintahan elektronik atau e-government ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi di lingkungan instansi pemerintah yang antara lain melalui intranet dan internet. Jadi keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Harapannya terjadinya transformasi dari government yang manual selama ini kepada e-government. Jadi transformasi ini adalah dari penyelenggaraan yang manual tadi kepada penggunaan pemerintahan yang berbasis ICT. Secara ringkas, deskripsi dari pelatihan ini adalah membekali peserta dengan kemampuan memahami dan menguasai konsep dan praktek pelayanan publik digital. Sementara tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dan praktek pelayanan publik digital. Sebagai indikatornya adalah setelah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas ini, peserta mampu menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang berikutnya juga sebagai indikator dari hasil belajar ini, peserta mampu menjelaskan komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, peserta juga mampu menjelaskan tantangan implementasi pelayanan publik digital. Materi pelayanan publik digital ini terdiri atas 5 materi pokok yang diantaranya ada sub-sub yang akan dibahas. Sementara metode pembelajaran yang akan digunakan pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini, banyak sekali metode yang akan digunakan, terutama pertama-tama yaitu metode ceramah, kemudian brainstorming untuk mengangkat pengetahuan mereka dulu dan menyambungkan pengetahuan mereka dengan bahasan-bahasan materi-materi yang akan kita bahas, kemudian curah pendapat, ada kelas discussion, kemudian kita juga akan mengangkut studi kasus agar peserta memahami tentang jenis-jenis dari pelayanan publik digital. Kemudian juga ada diskusi kelompok, peserta akan diminta untuk membuat rancangan sebuah pelayanan, itu akan dilakukan pada kegiatan akhir, yaitu rancangan tentang pelayanan publik dengan ketiga jenis pelayanan publik digital ini. Kemudian mereka akan mempresentasikannya atau mensimulasikannya. Kita akan masuk pada kita akan lihat metode pembelajaran dari masing-masing materi ini. Untuk materi yang pertama yaitu konsep dan kebijakan pelayanan publik, materi yang kedua juga yaitu mengenai
konsep dan kebijakan e-government dan pelayanan publik. Keduanya ini menggunakan metode yang sama, yaitu dengan brainstorming, curah pendapat. Kemudian kita juga akan memberikan ceramah tentang konsep dan ceramah. Kita akan melakukan ceramah, yaitu konsep tentang konsep efektivitas pelayanan publik, kemudian tujuan penyelenggaraan sistem pelayanan publik terpadu yang dulunya dilakukan, kemudian perjalanan upaya peningkatan efektivitas pelayanan publik yang masih manual, yang masih belum berlandaskan digital yang tadinya, dan akan beralih dan kemudian beralih kepada pelayanan publik digital. Selanjutnya pada materi yang pertama ini kita akan curah pendapat tadi dengan tentang pelayanan publik dan konsep pelayanan yang terdahulu, yaitu penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Kemudian yang selanjutnya ada perjalanan upaya peningkatan efektivitas pelayanan publik ini dengan bersama tahapan-tahapannya, yaitu pelayanan terpadu yang awal-awal adanya pelayanan terpadu satu atap atau disingkat dengan PTSA pada tahun sampai dengan tahun 2010. Kemudian tahapan berikutnya adalah PTSP, yaitu pelayanan terpadu satu pintu, dan yang terakhir sudah mulai masuk kepada pemanfaatan IT, yaitu tahapan yang ketiga, yaitu mall pelayanan publik yang dikombinasikan dengan pemanfaatan IT. Kemudian pada materi konsep dan kebijakan e-government dalam pelayanan publik, materi kedua, kita gabung metodenya dengan sama dengan yang konsep dan kebijakan pelayanan publik yang awal, yang pertama tadi yang masih manual. Di sini masih sama penggunaan metode ceramah, curah pendapat. Kita akan membahas tentang e-government sebagai langkah untuk mencapai efektivitas pelayanan publik, kemudian juga kebijakan pelayanan publik. Kita akan membedah aturan-aturan, yaitu Undang-Undang 1945 pasal 28, kemudian Inpres nomor 3 tahun 2003, PP nomor 96 tahun 2012, Undang-Undang nomor 25 tahun 2019, kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, PP dan selanjutnya PP nomor 71 tahun 2019, kemudian Permen PAN dan RB nomor 13 tahun 2017, PP nomor 95 tahun 2018. Dan yang khusus untuk karena peserta nantinya akan berada di bawah Kementerian Agama, kita akan membahas juga satu keputusan Menteri Agama, yaitu nomor 582 tahun 2017 tentang perubahan KMA 447 tahun 2015 tentang roadmap reformasi birokrasi Kementerian Agama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yaitu arah perubahan pelayanan publik kepada penggunaan IT. Kemudian kita di sini juga akan membahas tentang tujuan e-government, manfaat e-government, dan transformasi menuju kepada e-government. Dari penyelenggaraan pemerintahan secara manual kepada penyelenggaraan pemerintahan berbasis IT. Selanjutnya nanti akan lebih rinci, kita akan kita dengan bersama peserta akan membahas tentang KMA nomor, membedah aturan-aturan terutama pada aturan Kementerian Agama tadi, yaitu yang berkenaan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien sebagai penunjang komunikasi data antar unit dan memudahkan koordinasi lintas unit, yaitu bersama class discussion. Kemudian
pada materi ketiga, yaitu jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kita akan melakukan curah pendapat tentang pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi dan komunikasi. Setelah curah pendapat tentang pelayanan publik berbasis IT ini, kita akan menonton peserta akan diberikan sebuah video yang akan ditonton bersama-sama, yaitu tentang pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Kemudian setelah peserta bersama-sama mengikuti video tersebut, kita akan berdiskusi kembali atau classroom discussion, meminta pendapat tentang video tersebut dan tentang pelayanan publik yang ada pada tayangan tersebut. Kemudian setelah kelas discussion, setelah itu kita melakukan kelas discussion tentang jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang berkenaan pula dengan video yang sudah kita tayangkan tadi. Selanjutnya kita akan melakukan game, yaitu menganalisa kasus pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan jenisnya. Karena jenis pelayanan publik digital ini ada 3 jenis, yaitu publikasi, interaksi, dan transaksi, sehingga kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok dalam permainan ini. Kemudian setiap kelompok akan diberi sebuah kasus tentang pelayanan publik berbasis IT atau yaitu 3 jenis pelayanan tadi, yaitu publikasi, interaksi, dan transaksi. Lalu secara acak diberikan potongan kertas yang berisi kriteria tentang jenis pelayanan publik, dan selanjutnya setiap kelompok akan menempelkan potongan-potongan kertas tersebut di flip chart dan menceritakan dengan mencoba mengaitkan dengan salah satu jenis pelayanan publik digital tadi. Di sini akan terjadi kelucuan karena keseruan dari peserta. Mereka akan saling berbantah-bantahan dan juga akan saling mengoreksi hasil kerja kelompok lainnya atau temannya. Pada materi yang keempat, yaitu komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada dua komponen, yaitu faktor-faktor pendorong dan juga elemen sukses dalam penerapan konsep digitalisasi. Sebaliknya, pada materi yang kelima adalah tantangan dalam implementasi pelayanan publik. Pada kedua materi ini tentu ada 2 materi yang sangat berlawanan. Di sini kita akan meminta peserta untuk melanjutkan kegiatannya dengan metode yang kita gunakan adalah metode ceramah bersama-sama tadi atau curah pendapat dan kemudian diskusi kelompok, yaitu peserta bersama kelompoknya akan merancang pelayanan publik dengan mempertimbangkan yang pertama adalah komponen utama tadi. Pada materi yang keempat, komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis IT, yaitu faktor pendorong dan juga elemen sukses dalam penerapan konsep digitalisasi sektor publik. Dan yang kedua, yang materi yang kelima tadi kita gabungkan dimasukkan ke dalam unsur yang harus dipertimbangkan pada rancangan dari peserta ke dalam kelompok ini adalah tantangan implementasi pelayanan publik digital. Setelah mereka melakukan group discussion, mereka akan mensimulasikan atau memaparkan tentang rancangan pelayanan publik yang sudah mereka diskusikan tersebut dengan pertimbangan dari komponen dua materi
pokok tadi, yaitu komponen utama, pendukung, dan juga tantangannya. Demikian skenario pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan pengawas pada mata pelatihan pelayanan publik digital. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.